Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Udinus, balik lagi nih bareng kami di podcast Pendidikan HMTIN. Di podcast kali ini, aku Aulia dari Program Studi Teknik Industri bareng Pak Terku, yaitu Karen dari Program Teknik Industri Udinus. Di podcast kali ini bakal ada 3 series nih Sobat Udinus. Untuk series yang pertama ini kita bakal bahas tentang apa sih teknik industri, arah keilmuannya kemana, sampai pada prospek kerjanya apa saja. Bersama narasumber spesial kita hari ini yaitu Bapak Nur Islahuddin. Ya, halo. Bapak Nur Islahuddin ini adalah salah satu dosen di Program Studi Teknik Industri Universitas Januswantara, dan beliau mengampu beberapa mata kuliah yang ada di Fakultas Teknik. Untuk lengkapnya, kita tanya langsung yuk kepada Bapak Nur Islahuddin STMT. Halo Pak Nur. Halo. Kami persilahkan Pak Nur untuk memperkenalkan diri biar sobat-sobat Udinus yang lainnya juga tahu nih. Ya, oke. Terima kasih. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kami Nur Islahuddin, salah satu dosen di Fakultas Teknik untuk Prodi Teknik Industri. Kami mengampu beberapa mata kuliah yang masuk ke dalam rumpun sistem manufaktur. Karena di Prodi Teknik Industri Udinus ada 3 rumpun. Yang pertama produk development dan ergonomi, terus sistem manufaktur dan juga manajemen industri. Kami masuk ke rumpun yang kedua, yaitu di sistem manufaktur. Mungkin itu perkenalan singkat kami. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Kalau boleh tahu nih Pak Nur ini sebelum jadi dosen teknik industri, apakah latar belakangnya juga dari teknik Pak? Baik, mungkin sedikit cerita ya. Kami pertama kali belajar dulu ya, itu kami memang berasal backgroundnya dari teknik mesin. Memang kami menempuh pendidikan diploma 3 dari teknik mesin, terus kami kerja kurang lebih 9 tahun di industri manufaktur, khususnya di industri otomotif, fokusnya lagi ke sepeda motor memang. Nah, dari proses bekerja itu ternyata kami dihadapkan di lingkup kerja yang perannya memang ke arah teknik industri. Nah, ini yang membuat kami melanjutkan lagi pendidikan di teknik industri, sarjananya, terus kami melanjutkan juga kembali di pendidikan magisternya di teknik industri. Karena dengan melihat tadi ya, posisi-posisi apa saja, pekerjaan apa saja, keilmuan apa saja yang dibutuhkan di manufaktur itu mendorong kami. Ternyata teknik industri itu cukup luas dan perannya sangat vital di industri manufaktur terutama, karena kami mempelajari manufaktur ini sudah cukup lama gitu. Itu sedikit background pendidikan kami. Kami awalnya teknik mesin, terus lanjut S1-nya teknik industri, S2-nya teknik industri. Gitu. Dari awal kan Pak Nur kan dari teknik mesin ya Pak. Ya, gimana nih Pak ceritanya kok bisa Bapak jadi dosen teknik industri di Udinus? Iya, sedikit mungkin cerita kembali ya. Mungkin pertama tahun 2009 saya lulus diploma 3. Alhamdulillah saya sebelum wisuda itu sudah bekerja di salah satu perusahaan otomotif juga di Tangerang 1 tahun, bergerak di bidang manufaktur headline itu di Tangerang tepatnya. Terus 1 tahun saya pindah ke industri otomotif, salah satu industri terbesar lah di Indonesia yang market share-nya saat ini sudah mencapai 80%. Itu saya dari tahun 2010. Nah, pertama kali saya ditempatkan di bagian quality engineering atau quality control ya. Nah, ternyata quality control ini dia mau mengurusi proses, nggak hanya mengurusi mesin, manusia, semua diurusin sama dia bagian ini. Nah, itu yang membuka, saya dulu nggak diajarkan di teknik mesin seperti ini gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan saya yang muncul terus ya. Nah, dari itu saya gali terus, sebenarnya ilmu apa sih yang didekati dari posisi ini, quality control itu ya. Saya cukup lama di bagian quality control karena dia ngurusi proses, bagaimana kita menghasilkan proses yang baik, bagaimana kita mengendalikan proses yang baik, itu ada di bagian ini, quality control. Nah, saya perdalam lagi keilmuannya sampailah
di disiplin teknik industri itu. Memang dulu saya juga menanyakan diri saya lah, saya ini mau lanjut ke teknik mesin atau teknik industri, karena saya berkecimpung di dunia ini, di dunia quality control itu ya. Jadi saya akan condong ke teknik industri karena teknik industri akan berbicara dengan proses. Nah, benar sekali. Ketika saya mungkin saya masuk S1 masih biasa, saya dulu mendapatkan gambaran umum atau gambaran yang lebih luas terkait disiplin ilmu ini, teknik industri itu. Namun ketika saya masuk S2, saya sudah, oh ternyata ini yang sebenarnya dibutuhkan gitu, posisi-posisi itu gitu ya. Nah terus setelah quality control kami juga dipindah tugaskan ke bagian production. Nah ini semakin tambah meyakinkan kami bahwa keilmuan ini cukup penting di manufaktur ya. Jadi jangan berpikir gini, suatu negara maju itu dapat dilihat dari industri manufaktur. Selama industri manufaktur kita itu tidak bisa bersaing di global, jangan harap negara kita akan maju. Makanya industri manufaktur ini menjadi kunci, dan teknik industri ada di dalamnya. Harusnya teknik industri ada di dalamnya. Ya mungkin sedikit cerita kembali. Memang waktu zaman saya yang menempati posisi-posisi ini, posisi-posisi vital di manufaktur itu rata-rata teman teknik mesin memang. Karena memang keilmuan ini lahir berdasarkan dari keilmuan teknik mesin. Tapi perlahan-perlahan posisi-posisi itu sudah mulai digantikan oleh teman-teman teknik mesin. Jadi itulah salah satu background kami kenapa milih industrial engineering ya. Tidak akan lepas dari proses. Kenapa kok kita harus menguasai semuanya. Nah itu nanti bisa dibahas lebih lanjut lagi. Pengalaman Pak Nur kan udah banyak banget nih ya Pak tentang teknik industri. Kalau menurut Pak Nur sendiri nih, definisi teknik industri itu apa Pak? Kalau definisi industrial engineering, saya harus merujuk ke suatu pendekatan yang itu dikeluarkan oleh Institut Industrial System Engineering atau ISE. Itu yang selalu kami sampaikan ke mahasiswa bahwa silakan baca itu, bahwa industrial engineering itu fokus ke integrasi. Ya, kalian harus bisa mengintegrasikan apa sih yang diintegrasikan? Mesin. Jadi mau nggak mau kalian harus belajar mesin. Equipment kalian harus belajar, proses, installation, energi, informasi, material, semua harus kalian pelajari. Karena harus kalian integrasikan itu. Agar apa? Agar proses yang dihasilkan itu bisa optimal. Proses yang dihasilkan itu optimal. Ya, tadi saya sampaikan bahwa disiplin ilmu teknik industri itu lahir dari teknik mesin. Memang historinya seperti itu. Karena zaman dulu teknik mesin itu fokusnya ke membuat mesinnya. Nah, muncul revolusi industri ini yang akan merubah semua. Mereka jadi butuh, loh, saya punya mesin nih. Terus bagaimana cara mengoperasikan mesin, mengendalikan mesinnya bisa menjadi optimal, keuntungan perusahaan bisa menaik ya. Ini yang disebut dengan manajemen operasional atau manajemen operasi, yang itu kadang-kadang salah kaprah dari mahasiswa itu. Mahasiswa pengennya seolah-olah saya pengen belajar manajemen. Manajemennya yang dikira itu manajemen operasional di level perusahaan, bukan. Manajemen operasionalnya itu di level production. Bagaimana kita bisa mengendalikan produksi? Karena kita bawa sejarah kita berasal dari mechanical engineering, teknik mesin yang cabangnya adalah nanti ada namanya proses, nanti production system, ya. Terus ada pengendalian kualitas di situ ada, nanti akan sangat beragam. Itu yang kami alami, benar-benar kami alami, karena kami mencari dulu di teknik mesin, khususnya diploma ya, memang kami belajar di diploma, kami nggak mendapatkan itu. Yang itu selalu industrial engineering ini sebagai suatu ilmu yang mengintegrasikan sebenarnya yang tadi saya sebutkan. Nah, cara mengintegrasikannya gimana? Sebenarnya ilmu-ilmu dasar seperti matematika, ya, terus ilmu alam,
sosial, itu yang sebagai fondasi yang akan digunakan untuk nanti memperbaikinya, terus mengoptimalkan sehingga kita dapat hasil yang lebih baik dari sistem itu. Jadi misalnya saya punya sistem produksi, saya harus mengendalikan orangnya, saya harus mengendalikan materialnya, saya harus mengendalikan mesinnya, saya harus mengendalikan semuanya agar output dari mesin ini atau output dari produk yang dihasilkan itu bisa optimal. Nah, itulah disiplin teknik industri. Nah, sedikit nih mungkin kami tekankan, kok teknik industri belajar semuanya gitu ya. Ini yang membedakan. Kita itu posisinya generalis. Arti generalis itu bukan belajar sedikit-sedikit loh ya. Arti generalis itu malah harus belajar semuanya dan mendalam. Contoh, kalian belajar mesin, saya harus mengintegrasikan mesin. Ya harus belajar mesin sampai sedetail-detailnya mesin. Contoh ini ya, mungkin yang sudah semester 4, 5, 6 itu harus tahu proses. Misal salah satu proses mungkin saya sebut permesinan gitu ya, CNC misalnya. CNC ya. Nah, CNC itu kan kita menggunakan teknologi. Mungkin teknologinya kontrol kendali teman-teman teknik mesin, teman-teman teknik elektro. Karena dia spesialis gitu ya, spesialis ke program, spesialis ke coding, pemrograman. Kita harus tahu nggak? Harus. Tapi kita nggak melakukan itu karena ini akan kita gunakan untuk tools integrasinya. Bagaimana kita mau mengoptimalkan proses kalau kita nggak tahu dalemannya tadi, paham ya? Kadang-kadang kita gini, wah itu kan urusan teknik elektro, itu kan urusan teknik mesin, saya enggak. Nah, hal seperti ini akan menghambat laju optimasi proses. Saya ngalamin sendiri, ya saya dulu memang posisinya mungkin teknik mesin, tapi pekerjaan saya teknik industri sih. Saya pernah ngelihat, saya pernah suatu ketika mengoptimalkan suatu proses, misal pengecatan ya, dengan menggunakan robotika, ngecatnya dengan robot. Kebetulan saya itu belajar pemrogramannya, harus belajar. Jadi misal gini, kalau misal kan line productionnya itu continue ya, seperti kayak konveyor gitu ya. Kalau pernah lihat konveyor kan jalan ya, otomatis terus. Ketika ada error di robotnya, konveyor akan berhenti ya. Semakin lama berhentinya konveyor itu akan menyebabkan waste atau pembuangan atau pemborosan. Yang itu nggak boleh di disiplin teknik industri. Nah, kalau saya nungguin teman-teman teknik mesin, yaudah itu karena saya tahu, saya langsung aja program sendiri. Walaupun secara birokrasi itu juga perlu dipertimbangkan, tapi saya sebagai seorang production control, saya di situ sebagai production misal foreman, pimpinan di lantai produksi itu, saya bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian produksinya. Misal saya target 100, bila kalau saya nungguin teman-teman itu datang, minus berapa saya bekerja dengan waktu itu di teknik industri. Sedetik, masalah sedetik, 2 detik, 3 detik itu sangat penting di production. Ya kalau kalian tahu, motor itu jadi sekitar 20-25 detik satu piece, satu unit. Bayangkan itu. Kalau saya berhenti 5 menit, kalikan aja. Nah itu kalau saya butuh cepat, kebetulan saya bisa, saya langsung aja, saya rubah sendiri running jalan. Saya udah menghemat berapa waktu. Kira-kira pimpinan saya akan menegur saya nggak melakukan itu? Enggak kan? Enggak. Ya karena mereka juga berpikir sama, saya dikejar waktu gitu. Nah, itu gambaran kenapa sih kita tuh harus belajar semuanya. Teknik industri itu enggak ini kelebihannya. Kita generalis artinya bisa semuanya. Bukan maruk ya, bukan. Tapi tujuannya memang untuk mengintegrasikan tadi loh. Saya harus tahu belajar tentang karakter orang, psikologi industri, belajar kan mungkin kalian. Karena itu untuk menjamin bahwa proses yang berjalan itu, kalau dia prosesnya menggunakan orang, ya orangnya itu sesuai aturan gitu. Kita harus, misal ada penyelewengan atau misal proses yang nggak abnormal gitu ya, mungkin disebutkan ke orang, ya kita pendekatannya pendekatan psikologis. Bukan lagi udah kamu salah, kamu
kamu dapat skor sekian, kamu dapat minus sekian lah. Itu bukan membangun nanti. Kenapa itu kita pelajari? Dari sisi apalagi, misal, saya kok belajar manajemen juga Pak. Saya misal belajar ekonomi. Iya, sangat penting. Kenapa? Karena di kalkulasi ekonomi itu penting buat kita. Misal, kalian seorang industrial engineering staff misal, terus diminta gini, oke, ada suatu perusahaan pengen buka cabang di perusahaan lain, di tempat lain, terus kalian sebagai industrial engineering suruh ngitung biaya investasi berapa saya di line produksi ini, layaknya enggak, jumlah orangnya berapa, jumlah mesinnya berapa. Kalau kalian nggak tahu ekonomi, gimana caranya untuk memastikan bahwa investasi yang akan dilakukan perusahaan itu tepat sasaran atau layak, ya itu menjadi hal penting juga, ya. Jadi kita belajar, misal apa yang ada di teknik pemrograman, ya belajar, kita harus belajar. Tadi sudah saya sampaikan, belajar manajemen, teknik mesin, permesinan apalagi itu udah harus menjadi ilmu kita gitu, semuanya. Tapi nanti kita ini hati-hati kadang-kadang. Nah, tapi nanti kalau belajar itu semua, kita nanti ngelakuin itu Pak? Enggak, kan tadi sudah kita sampaikan ya. Misal kita belajar machining CNC, kita jadi operator, enggak. Tenang aja, karena kita sifatnya adalah integrated sebagai penggabung. Orang-orang elektro itu harus digabungkan, orang-orang mesin digabungkan, informatika digabungkan. Oleh siapa? Industrial engineering. Karena kita sebagai katalis, pengikat semua rumpun itu. Jadi harus tahu semua, ya. Itu singkatnya dari industri. Untuk Pak Anwar kan sudah menjadi dosen nih Pak di Fakultas Teknik. Menurut Bapak nih untuk teknik industri Udinus ini sudah berapa lama ya Pak untuk berdirinya? Oh, kalau ya ini mungkin bisa dikonfirmasi ke dosen yang lebih senior mungkin ya. Karena saya masuk 2019, namun saya belajar sejarah. Kita teknik industri Udinus itu berdiri sejak 2002. Kita sudah meluluskan kurang lebih 700 lulusan, kurang lebihnya ya. Secara data yang saya dapatkan itu kurang lebih 700 sampai 800-an kalau nggak salah. Ya, dari jumlah angkatan itu banyak yang sudah bekerja di perusahaan nasional. Ini kami sedang menggali sebenarnya alumni kita itu posisinya di mana gitu. Kemarin ada yang kita dapat dari Cilegon sebagai welding inspector, bayangkan ya. Dia teknik industri 2013 kalau tidak salah. Mungkin kalau nonton masnya nanti bisa cerita, bisa kita undang lah alumni itu. Karena saya diminta, Pak kenapa nggak ada welding inspector? Ntar dulu, yang ini aja nggak kepegang semua, apalagi kita nambah bagian orang. Karena welding inspector emang itu quality sebenarnya, tapi lebih ke proses dan juga material. Karena welding itu sedikit banyak ada pengaruhnya ke kekuatan material. Ya itu dari 2002 kalau saya jawab, dan mungkin sudah banyak alumni yang ada di luar sana. Apa yang membedakan teknik industri Udinus dengan teknik industri di kampus lain, Pak? Kira-kira fasilitasnya itu apa saja sih yang tersedia di sini? Oh, kalau mungkin saya nggak berani memastikan gitu ya. Namun saya selalu bertanya dengan teman-teman himpunan gitu. Teman-teman himpunan yang senior dulu pernah tanya, yang dia jadi angkatan 2015 kalau tidak salah. Sebenarnya saya nanya kalau kalian benchmarking gitu, sebenarnya kita tuh kalah nggak sih dengan produk dan industri yang lain gitu. Saya selalu nanya itu ke himpunan ya. Enggak kok Pak, kita itu kuat. Mereka bilang kuatnya di mana? Kuatnya kita di manufaktur memang. Memang terlihatnya ya di manufaktur ya, karena peralatan kita banyak di manufaktur. Banyak peralatan kita. Laser cutting itu ada akrilik ya, dari plastik. Terus kita punya CNC router juga buat logam juga bisa, kayu juga bisa. 3D printing kita punya banyak. Ya, 3D printing ada yang filamen jenisnya, ada yang
resin juga ada. Terus kita juga punya pengelasan, sistem pengelasan kita juga punya. Sampai kemarin alhamdulillah kami dapat hibah ke DRK yang kami buat suatu lab foundry. Foundry itu pengecoran. Walaupun kita masih belum berikan ke mahasiswa karena butuh waktu, terkait nanti safety-nya, terkait nanti mekanismenya itu masih kita siapkan, dan itu akan mendapatkan gambaran utuh mahasiswa proses. Jadi semua proses yang ada di manufaktur kita punya, insya Allah. Jadi walaupun yang mungkin dari sisi misalnya plastic forming kita punya, mungkin injection molding yang kita belum punya ya, tapi kita punya sampelnya yang secara proses, secara secara kerja itu bisa dilihat dari mesin itu kita punya. Ada namanya manual ya, pressnya walaupun dengan manual itu kita bisa kemarin kita olah limbah plastik menjadi suatu raw material lah, yang bisa berbentuk segi 6, bisa berbentuk segi 4, itu kita bisa cetak menggunakan alat itu. Jadi yang membedakan, yang saya tanyakan sebenarnya ke rekan-rekan alumni juga, itu lebih kuatnya di manufaktur. Karena memang benar kita harus punya ciri khas. Kita harus punya ciri khas. Ciri khasnya di bagian apa ya? Kalau saya pribadi, karena mungkin saya sebagai dosen di rumpun sistem manufaktur, jadi penekanannya ya saya jelaskan sistem manufaktur, tapi saya tanya ke kakak tingkat kalian, himpunan yang mereka juga koordinasi dengan korwil HMTN di seluruh Jateng gitu ya, mereka juga menyampaikan hal seperti itu. Gitu mungkin. Kalau untuk ilmu teknik khususnya di Udinus kan ada 3 nih Pak, kayak teknik industri, teknik elektro, sama teknik biomedis. Nah, apa sih yang membedakan teknik industri sama ilmu teknik yang lainnya sih Pak? Oh, yang sebenarnya tadi sudah saya singgung bahwa yang ilmu elektro spesialis dia sudah spesialis ke teknik industri, ke teknik elektro, ke elektroan. Biomedis sama, itu juga rumpun dari elektro juga kan. Ada yang namanya elektromedis, biomedical engineering, itu nanti hubungannya sama kesehatan juga. Itu sudah spesialis, marketnya akan spesial gitu, pekerjaannya akan khusus gitu. Itu yang membedakan secara rumpun ilmu. Bila kalau generalis ya belajar semuanya, harus mendalami semuanya. Itu yang sangat membedakan keilmuan kita. Kita belajar elektro, kita belajar PLC, kita belajar kesehatan. Nah, ini kesehatan kami belum mendapatkan informasi apakah teman-teman di rumpun product development and ergonomi itu apakah arahnya ke kesehatan gitu. Sepertinya juga akan mulai ke arah sana, karena pengembangan produk itu, ergonomi itu kan hubungannya sama manusia itu ke kesehatan, biasanya nanti akan ke arah sana. Nah, itu yang membedakan sih kalau saya lihat dari aspek itu. Kalau boleh dijelaskan sedikit nih Pak, mata kuliah apa aja yang mendasari teknik industri terutama di Udinus? Terus kemampuan dasar apa kalau ada mahasiswa yang pengen masuk ke prodi ini Pak? Oke. Kalau yang pertama mungkin mata kuliah apa saja sih yang pondasi-pondasinya ya? Iya. Pondasi-pondasinya itu apa saja? Semua engineering harus belajar matematik, basic science, statistik, harus itu. Tidak boleh dipungkiri kalau ada suatu pendidikan teknik atau engineering education seperti kita itu, dia nggak ada matematik basic science, berarti bukan engineering gitu. Karena itu sudah menjadi pondasi sebagai pijakan pertama, karena kita mau melangkah ke rekayasanya harus membutuhkan itu ya. Jadi tapi jangan anggap matematika kok susah gitu ya, statistika susah lagi. Enggak sih, kalau saya lihat ya susahnya mungkin karena kurang sabar. Kalau saya boleh simpulkan, kalian itu kurang sabar aja, karena sudah hal ya, makanya maintain waktu itu penting ya. Makanya mungkin di sini saya mau nyampaikan, mumpung ada kesempatan gitu ya. Ya, intinya kuliah itu jangan ngambil banyak-banyak matkul.
Coba kalau kalian nggak bisa mendalami, apalagi satu semester itu bisa sampai 10 mata kuliah dulu. Itu gimana cara baginya waktu, saya juga nggak tahu gitu. Ya idealnya 20 itu mentok kalau saya ya. Karena itu udah Permendikbud kan sudah jelas 20 itu bagi mahasiswa itu udah banyak banget loh ya. Saya selalu mau menulis gitu ya. Coba bandingkan 20 SKS itu kalau kalian mengerjakan real proses belajar ini itu bisa sepekan itu bisa sampai 9 jam. 9 sepekan full ya, sana sampai Jumat itu 9 jam. Apa ngelakuin itu semua kan enggak juga. Jadi karena emang kalau kalian fokus ke sini nanti proses ini akan, karena ini proses, salah satu proses. Pertama pondasinya adalah matematik, basic science. Statistik itu harus susah Pak, enggak kok Kak, pelan-pelan aja. Misal nanti ini kalau saya trik saya ya, strategi saya, kalian harus ngelihat ini tuh dibutuhkan untuk mata kuliah apa ke depannya. Itu yang harus kalian pahami. Misal statistik ini sangat dibutuhkan di mata kuliah apa, nextnya. Jadi peta jalan itu menjadi kunci. Oh ini saya harus belajar statistik untuk ngejar mata kuliah yang sana. Ya udah statistiknya oke, biasa standar aja mungkin ya, nggak usah. Yang penting menguasainya, bisa menggunakan, kejar mata kuliah selanjutnya. Yang itu sebagai mata kuliah lanjutan. Ya. Jadi matematik, statistik, basic science itu menurut saya hal yang nggak bisa dihindari. Dari SMA kan juga sama. Ya kan ya, belajarnya itu. Karena itu untuk fondasi. Mata kuliah itu sebagai fondasi. Terus nextnya, nah ini menjadi kritik lagi. Setelah kita tahu mata kuliah basic science ini, kalian harus bisa memanfaatkan mata kuliah itu untuk rekayasa. Contohnya nextnya, yang yang akan kalian gunakan sering itu adalah statistik itu ya. Karena contoh saya di tempat kerja itu saya di posisi quality control. Isinya ya statistik. Cara bagaimana saya mengendalikan proses. Saya akan teori sampling akan saya gunakan tuh selalu. Sampling misal saya produksi 100.000, apakah saya cek semua? Tidak mungkin. Saya harus ambil sampel. Sampel itulah yang saya ambil, saya olah datanya menggunakan pendekatan statistik. Dari statistik itulah saya bisa menyimpulkan bahwa populasi saya sama dengan sampel. Nah itu teori-teori statistik. Contoh lagi optimasi, ini juga operation research, ini penting. Ini yang jarang, sebenarnya semua engineering harusnya ada. Tapi ini menjadi dasar kekuatan kita. Operation research itu gini bermainnya. Bahwa saya punya, misal contoh sederhananya, saya punya mesin A, saya punya mesin 10. Saya punya orang 5 misal. Saya punya material misal 15 gitu ya. Bagaimana saya bisa menghasilkan produksi yang optimal? Gimana caranya? Nah, biar optimal itu si proses tadi. Optimasi buahnya, cabangnya. Kalian belajar nanti. Ada yang linear, non linear, banyak lah. Tapi tetap tekankan ini sebenarnya saya gunakan untuk apa? Itu penting, pertanyaan itu harus dijawab di diri sendiri. Buat apa sih mata kuliah ini? Itu penting, pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin prodi itu merilis suatu mata kuliah yang nggak ada perannya. Pasti punya peran. Yaitu tadi basic science jelas. Ini operation research ini juga menjadi fondasi. Yang selanjutnya adalah ekonomi, tetap engineering economic ya. Jadi ekonomi teknik itu yang hal yang sebenarnya harus kita kuatkan di sini. Nah, yang lain-lain contohnya mungkin manufaktur, terus ada lagi manajemen, misal organisasi manajemen, OMPI itu apa ya, perusahaan industri gitu ya. Itu mata kuliah yang sifatnya supporting untuk meningkatkan kompetensi, membuat sempurna lah kompetensi jurusan engineering. Ya, tapi kunci-kuncinya ada di sana. Matematik, basic science, statistik itu udah harus kalian pakai. Misal nanti belajar mekanika di saya, dengan saya mekanika teknik ya, isinya fisika semua. Ada lagi ilmu yang akan kalian tekankan dengan manajemen, misal itu manajemen operasional. Misal
saya mengevaluasi output produksi misalnya. Saya punya line production. Masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Harapan kedepannya untuk mahasiswa teknik industri UNIS apa nih Pak? Dan harapan kedepannya untuk kampus kita tercinta nih. Ya, ini menjadi bagiannya cukup menarik buat kami ya. Yang mungkin selalu kami sampaikan ke mahasiswa untuk motivasi di perkuliahan. Ini menjadi hal kritis sebenarnya di mahasiswa-mahasiswa di prodi teknik industri, khususnya di UNIS itu sendiri ya. Mungkin gini, kalian pembelajaran itu kan ada dua metode ya, ada yang pembelajaran di dalam kelas, ada yang pembelajaran di luar kelas. Nah, kadang-kadang mahasiswa ini fokus ke pembelajaran yang ada di dalam kelas saja, yang itu sifatnya itu hanya mungkin 110 menit aja di kelas, yang sebenarnya secara matematis belajar itu bisa di mana aja, di rumah juga bisa, di perpus bisa, di tempat praktek bisa gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu hanya fokus di dalam kelas. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa harusnya kalian bisa menambah kompetensi itu, menambah kompetensi di bidang teknik industri itu bisa di luar kelas. Contoh yang sering kami selalu sampaikan, karena kadang-kadang mahasiswa itu sudah terlena dengan kondisi yang ada di dalam kelas, sudah kayaknya enak nih, saya sudah bisa mengerjakan soal dari dosen dan bisa dapat nilai A misal. Tapi apakah itu nanti related dengan pekerjaan yang nanti kalian geluti gitu ya? Itu juga harus ditanyakan. Nah, makanya kami itu selalu menyampaikan ikut project, itu hal penting. Project itu suatu contoh atau aplikasi yang real. Misal saya membuat sesuatu A, produk A ini, itu akan real. Bagaimana cara membuat produknya, bagaimana menganalisisnya, bagaimana mungkin memasarkannya. Itu project-project yang sebenarnya ada kaitannya dengan pekerjaan nanti ke depannya. Bagaimana kualitasnya produknya ya. Jadi kami sarankan mahasiswa banyak nanti, apalagi didorong permen itu, ada permen baru dari Kemdikbud. Nah, masih masa transisi untuk mengimplementasikannya, yaitu yang mahasiswa banyak melakukan project-project di luar kelas sebenarnya nanti ke depannya. Nah, project itulah sebenarnya akan membangun kompetensi kalian. Nah, yang kedua ini jangan terlalu nyaman tadi ya. Kalian harus berani menabrak zona nyaman. Kalau kalian ngerasa nyaman kuliah, berarti udah perlu dipertanyakan itu. Zona nyamannya saya ini apakah baik buat saya atau enggak? Karena sudah nyaman itu berarti kondisinya menurut saya nggak ada perbaikan gitu. Dia akan nyaman, terus kondisinya pasti stagnan, diem aja karena nyaman ya. Kecuali kalau kalian kondisinya nggak nyaman, kalian akan mencari kondisi seimbangnya. Kalian belajar kesetimbangan ya. Kesetimbangan kan gitu, kalau kalian sudah nyaman, kalian udah kondisi seimbang ini, nggak akan ada perbaikan. Tapi kalau kondisinya nggak nyaman, itu kalian akan mencari kondisi nyaman itu. Jadi kalian akan melakukan perbaikan terus gitu. Ya. Terus saya juga ini sering dapat masukan gitu. Kadang-kadang mahasiswa ini ini dari industri ya. Kemarin saya dapat masukan dari industri garmen yang ada di Kalaten itu. Kadang-kadang mahasiswa ini kurang percaya diri pertama dalam mengutarakan ide. Ya, setelah itu usahanya kurang mentok gitu. Bahasanya gimana ya? Jadi kadang-kadang sudah nyerah dulu gitu. Dikasih tantangan A, itu susah Pak gitu. Nyerah duluan. Jadi dia nggak punya effort, nggak punya usaha untuk menyelesaikan itu atau mencapai itu. Itu yang mungkin evaluasi dari sisi mahasiswa. Kalau dari kegiatan mahasiswa, kami akui mahasiswa kita sangat aktif berkegiatan, sangat kolaborasinya juga banyak. Namun itu yang perlu ditambahkan dari sisi kegiatan akademik, itu juga ditingkatkan dari sisi kompetensi gitu. Jadi semua kegiatan kalian harus mengisi kompetensi.
kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ini atau di luar kampus silahkan isi. Untuk kompetensi bisa berupa hard skill, kompetensi bisa berupa soft skill. Jadi itu yang harus kita sama-sama, ya nggak mungkin prodi ini hanya merancang prosesnya dengan baik tapi kalian tidak mengikuti prosesnya ataupun malah meninggalkan prosesnya dengan baik, sama aja hasilnya juga akan kurang baik. Nah, harapan kami mungkin yang untuk Udinus sendiri ya kedepannya mungkin lebih bisa apa ya, kalau kami lihat itu ya, kami beneran jujur tracer alumni gitu menjadi poin kritis untuk kita, bahwa sebenarnya alumni kita itu diserap di mana sih, itu juga menjadi PR kita semua. Kalau di universitas itu sudah punya, tadi ada karir D gitu ya, engineering, kami butuh engineering buka karir D sendiri gitu ke depannya. Jadi kita bisa mengundang fokus ke engineering, jadi lowongannya itu memang untuk engineering. Seperti kampus-kampus yang lainnya itu dia mengadakan karir D itu memang fokus ke engineering D namanya. Itu kalau bisa ada event yang seperti itu. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, dan juga Universitas Dianusantara secara nasional. Mungkin itu dari. Lengkap banget nih penjelasan Pak Nur tentang Prodi Teknik Industri Udinus. Buat kalian yang masih semester awal, pastinya jadi lebih semangat dong dalam menjalani kuliah. Buat teman-teman yang baru lulus dan masih bingung mau pilih jurusan apa, gimana nih setelah dengar podcast yang tadi? Makin yakin mau pilih teknik industri atau makin bingung? Pastinya kalau mau ambil prodi teknik industri yang terbaik dan terlengkap ya cuma di Udinus. Karena teknik industri Udinus udah berakreditasi internasional. Udinus juga merupakan perguruan tinggi swasta nomor 1 di Jawa Tengah dan berakreditasi unggul. Oke, sekian dulu ya Sobat setia pendengar podcast Pendidikan HMTI. Sampai jumpa di series berikutnya. Sedikit bocoran nih guys. Series berikutnya bakal bahas tentang pengalaman jadi mahasiswa teknik industri seputar pertemanan, perkuliahan, bahkan organisasi di kampus. Buat kalian yang sekarang masih bingung nih, mau gimana pas udah kuliah nanti, mau jadi mahasiswa kupu-kupu atau jadi mahasiswa kura-kura, mau jadi mahasiswa no-lab, atau mau jadi mahasiswa yang banyak temen nih. Kalian wajib deh dengerin series 2 nanti. Kami mengucapkan terima kasih buat Sobat setia podcast Pendidikan HMTI pada series kali ini. Sampai jumpa di series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.